Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yadfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Saudara sekalian yang mulia, kata Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu, bila Anda bertanya kepadaku mengomentari apa yang aku telah jelaskan, lalu Anda bilang alangkah besarnya kekhawatiran menghadapi persoalan ini, alangkah banyaknya perkara yang dibutuhkan oleh hamba yang dhaif. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang hamba ini? Kata Imam Ghazali, bila itu yang kau komentari, kau jawab, benar omonganmu. Urusan ngomongin akhirat itu berat. Ngomongin akhirat itu, urusan akhirat itu berat. Betapa ulama-ulama salaf ngadepin akhirat neraka, karena ujungnya manusia ini dua, kalau enggak ke surga ke neraka. Berbeda dengan binatang. Sapi, andai tidak sholat, dia tidak masuk surga, betul, tapi tidak masuk neraka, tidak dapetin adabnya Allah. Kebo begitu, kambing begitu, ayam begitu, anjing begitu, babi begitu, semuanya mereka enggak ada akal, enggak diberi akal oleh Allah. Maka yang enggak ada akalnya binatang-binatang ini nanti di akhiratnya akan jadi debu yang berterbangan. Kunu haba'an mansur, jadilah kau debu di akhirat, debu, enggak masuk neraka. Yang neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Tes aja tangannya di kompor gas, kata kita panasnya segini, neraka 70 kali lipat. Maka kalau sudah ngomongin urusan bagaimana biar lolos menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, bagaimana komentar orang-orang soleh tempo dulu yang ibadahnya Masya Allah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang seluruh hartanya digunakan buat dakwah Islam, enggak ngantongin barang 1000, semua duitnya buat agama. Kata Abu Bakar, kalau sudah ngomongin adab akhirat, Abu Bakar bilang, wadidtu anni kuntu khadra, coba saya pengen banget saya jadi bayam, saya jadi daun-daunan yang hijau, yang akhirnya dimakan oleh kambing, yang dimakan oleh sapi. Coba saya jadi rumput aja ya Rabb, jangan jadi manusia. Saya pengen banget kalau boleh memilih, saya jadi rumput yang jadi makanan binatang. Kenapa? Rumput tidak ngalamin adab neraka, ngeri. Itu yang sedekahnya kayak begitu. Masa kita yang kalau Jumat ngisinya, ya Allah, zaman penjajahan Patimura mulu ngisi kotak amal, Patimura, Bogolok,
Begitu. Berapa itu peti murah? Berapa? Oh 1.000. Ya Allah, masih penjajahan. Kalau udah Soekarno Hatta merdeka. Merdeka. Ngisinya yang peti murah, enggak takut sama adab Allah. Ini yang tukang ibadah, yang sedekahnya subhanallah, takut ngadepin akhirat, nanti bakal ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar, coba saya enggak jadi manusia, jadi rumput aja yang dimakan oleh binatang ternak. Emang apa repot ngadepin adab? Sumalatus adunna yawma idzin anin na'im. Allah bakal tanya nikmat-nikmat apa aja. Harta makan, hari anu kau kasih makan pakai ayam, untuk apa kau gunakan? Makan kita tuh setiap makan ditanyanya. Maka kita suka bilang yang tukang ngerokok tuh kalau kagak ngurban, ngeri. Ngerokok kebeli, kambing buat kendaraan akhirat enggak kebeli, motor NMAX kendaraan dunia kebeli, masa buat kendaraan akhirat tiap tahun istiqomah dia belinya arang ulama tusukan, arang ulama tusukan, istiqomah, naik dikit kipas, ya belum dulu. Ini Abu Bakar ngeri sama akhirat. Pertanyaan nikmat demi nikmat yang Allah berikan untuk apa? Maka Abu Bakar bilang, coba saya tidak jadi manusia, jadi rumput aja. Enggak masuk surga, enggak apa-apa, yang penting gak diana. Begitu ngerinya akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang Masya Allah ibadahnya. Sayyidina Umar kalau malam gak pernah tidur, paling sejam 2 jam tidurnya. Siang ngurusin masyarakat. Umar, dia waktu mendengar orang membaca surat Al-Insan, Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu haba'am mansur. Faja'alnahu sami'an basira. Iyalah. Faja'alnahu haba'am mansur. Ayat 2 itu surat Ad-Dahr. Allah bilang begini, apakah tidak datang sama manusia, sama kita, waktu di mana dulu bukan apa-apa. Dulu kita bukan apa-apa, enggak jelas. Kita ini tergantung apa yang dimakan oleh bapa kita. Kalau bapa kita doyannya kangkung, emang tinggalnya di gang kangkung. Maka kita ini asalnya dari apa? Hah? Kita ini asalnya dari mana? Hah? Kedengeran apa kagak ini ya? Bingung saya. Kita ini asalnya dari mana? Dari mana? Halo, kedengeran apa kagak? Bingung lah kalau ngaji ditanya dipelototin, saya nggak mau. Pengennya dijawab, jadi ilmu ini masuk begitu. Kalau orang diem aja tuh maknanya ya Allah jadikan saya bodoh. Jangan sampai pinter. Itu maknanya diem aja. Jawab itu ya Allah beri saya ilmu manfaat. Begitu. Walaupun salah. Itu begitu orang ngaji. Begitu. Maka jangan takut untuk menjawab. Kecuali kalau salah didenda 5 juta, baru udah jangan jawab, ngeri, ngutang lagi, begitu. Jadi kita ini asalnya dari mana? Dari kangkung.
Jadi kita ini asalnya dari mani, dari mani itu asalnya dari makanan. Mani bapak kita tuh dari makanan yang dimakan ama bapak kita. Bapak kita doyannya kangkung, asal kita kangkung. Bapak kita doyannya jengkol, asal kita jengkol. Bapak kita doyannya singkong, asal kita. Kata Allah, dulu manusia tuh bukan apa-apa. Anda ini dulunya bukan apa-apa, masih singkong, masih kangkung, masih bayam. Tergantung yang dimakan sama orang tua kita apa. Saripatinya jadi mani, lalu jadi kita. Kata Allah, dulu Anda bukan apa-apa. Inna khalaqnal insana min nutfah, dari bukan apa-apa, lalu kemudian dimakan sama bapak kita, tergantung apa yang didoyanin. Tempe, maka Nabi tidak pernah mencela makanan. Apaan makan ini? Kagak, karena bakal mencela diri sendiri. Tempe mulu, kalau bapak kita dulu tempe, kita ini asalnya berarti kita nyela kita, wong kita dari tempe, tergantung kedoyan bapak kita. Begitu kedoyanannya. Maka Allah singgung kita dalam surat Ad-Dahr. Makanya kalau Jumat subuh kudu dibaca rakaat pertama surat Sejadah, kedua surat Ad-Dahr, karena cerita manusia biar sadar. Dulu manusia itu pernah ngalamin belum apa-apa, baru dicipta jadi mani. Sayyidina Umar dengar ini nih, coba itu terus tuh, yang dulu bukan apa, jadi saya nggak masuk neraka. Tuh begitu Sayyidina Umar, ngerinya mana? Laitaha tamat. Coba tuh belum apa-apa tuh berhenti di situ, enggak terus jadi manusia. Ini dijadikan manusia ini repot, ngeri ngadepin nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bilang, kata Abu Dzar, saya pengen banget kagak dicipta jadi orang. Kagak. Kalau bisa jadi pohonan nggak apa-apa, ditebang orang, diambil daunnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang-orang soleh tempo dulu, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini sahabat. Abu Ubaidah namanya Amir bin Jarrah. Dia bilang begini, wadiddu anni kabsun. Saya pengen banget saya jadi kambing aja dah. Kambing punya orang. Lalu akhirnya saya dipotong Idul Adha, dibagi-bagi dagingnya. Dia apa tadi itu? Dirup kuahnya. Dah enggak jadi manusia. Ngeri. Jadi manusia itu ngeri. Ngadepin nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hidup nih, untuk apa ku beri kau mata? Apakah lihat Quran ataukah tidak? Akan ditanya apa aja. Pada ketakutan orang-orang dulu, ngadepin akhirat. Padahal Abu Ubaidah orang yang luar biasa. Abu Ubaidah ibadahnya Masya Allah, sampai Nabi bilang setiap umat itu ada orang berpangkat amin yang terpercaya.
dan orang yang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Ibadahnya Masya Allah, takut sama neraka. Menuju surga itu nggak gampang, kudu ada metodenya. Maka Imam Ghazali ngarangin kitab Minhajul Abidin, langkah metode orang-orang yang ibadah supaya sampai ke surga. Ngeri perjalanan itu. Sampai tabi'in Wahab bin Munabbih pernah bilang, manusia itu dicipta dungu. Jadi dungu itu bukan bahasa roki gerung. Udah dari dulu Wahab bin Munabbih, manusia itu dungu. Kata Wahab bin Munabbih, kalau dia agak dungu, nggak bakal ngerasa enak hidup ini. Kagak. Orang dunia kayak penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Nggak ada enaknya di dunia ini. Orang yang seneng-seneng itu orang dungu. Begitu. Kalau dia paham, mesti dia malam bangun. Wong Rasulullah aja malam sampai kakinya bengkak, tanda cerdas. Lah malam ngorok mulu, di mana cerdasnya? Manusia ini dicipta dungu. Andai cerdas, dia nggak merasa bahagia di dunia ini, karena dunia bukan tempat kesenangan. Di akhirat, dunia ladang ibadah, nggak main-main. Emang hiburan mulu, jalan-jalan mulu. Orang yang kurang mengerti pentingnya akhirat, kurang tahu. Seorang sufi besar, Fudail bin Iyad, ini luar biasa. Sayyidina Fudail bin Iyad, sufi terkemuka, ibadahnya jangan ditanya, 1000 rakaat saban hari sholatnya. Tapi dia bilang begini, saya nggak kepengen jadi malaikat, enggak ngiri gitu sama Allah, pengen dijadiin malaikat aja dah, kan deket sama Allah. Malaikat kerjanya tasbih, enggak. Dan saya nggak kepengen juga jadi nabi, enggak. Jadi nabi, coba saya jadi nabi, enggak ada dalam pikiran saya, kata Fudail bin Iyad, jadi nabi, enggak. Atau jadi wali, kagak. Itu udah belum apa-apa, udah ngaku wali aja, nikah belum, begitu udah ngaku wali. Ntar nikah, punya anak, sekolahin, baru wali murid. Saya nggak kepengen jadi wali, kagak. Jadi nabi, kagak. Jadi malaikat, kagak. Jadi orang soleh, kagak. Emang apa ente nggak pengen jadi wali? Ya Allah, pangkatnya nabi aja bakal diadili sama Allah di akhirat. Itu nabi. Tidak ada nabi yang tidak diadili oleh Allah. Ditanya apakah ente menyampaikan ajaranku atau tidak, semua nabi bakal diadili di akhirat. Tidak ada yang tidak diadili oleh Allah. Manusia mesti ngalamin pengadilan akhirat. Manusia begitu. Saya ngirinya ama yang kagak dicipta jadi orang. Saya ngiri, coba saya gitu, nggak jadi orang, ngeri dia. Orang paling ringannya ada di neraka, dikasih minum air panas nanah, namanya hani, paling ringannya. Makanannya zakum, buah isinya duri, luarnya duri kayak durian tuh, dalamnya duri. Kalau dimakan merotoli ucusnya, keluar dari duburnya, bukan daging keluar. Itu paling ringannya adab neraka. Kayak begitu. Itu kagak dipikirin. Itu kenapa nabi-nabi, para sahabat ibadahnya kayak begitu. Mikirin akhirat. Ngeri di akhirat.
Maka kalau boleh saya ngiri dah sama yang agak dicipta jadi manusia. Saya pengen enggak ngalami neraka, enggak ngalami, begitu. Imam Atha, tabi'in besar, Atha As-Sulami, apa beliau bilang? Kata Imam Atha, andai ada api, tungku, dinyalakan tuh tungku, lalu dibilang, siapa yang nyeburin ke tungku itu, ngebakar dirinya, maka dia enggak diapa-apain di akhirat, enggak diapa-apain, jadi abu, dibakar jadi abu, terus di akhirat enggak diadab. Andai begitu, maka saya khawatir saya mati kegirangan sebelum nyebur. Sebelum nyebur udah mati dulu, nyesek saking kelewat senengnya. Begitu. Siapa orang nyemplung ke sumur nanti nggak masuk neraka, saya mau nyemplungin diri. Begitu. Bakar diri masuk neraka, enggak masuk neraka, saya bakar diri. Kalau begitu, enggak. Ente mau bakar dirinya pakai api kayak kagak, nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Ente jangan pakai bunuh diri, saya kudu ibadah. Orang Nabi aja ibadah. Sampai ngurban itu Nabi 100 ekor unta Nabi. Itu yang pangkatnya Nabi. Setahun sekali ngurban tuh 100 ekor. Lah kita ya Allah 1 ekor kambing ber-100. 1 ekor kambing sumbangan orang 100, dinaikin 1 ekor orang 100, nyemplung. Itu Nabi ngurban 100 ekor, 2 ekor dipotong dengan tangannya beliau, sisanya Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi. Lah kita dari dulu rokok kebeli Sampurna Mil 35.000, kali sebulan 1.050.000, kali 10 bulan 10.500.000, kali setahun 12.600.000. Kalau beli kambing bisa, rokok aja diduluin, bukan rakyat kagak. Ini bakal dicolok-colok yang kayak begini sama Allah, bakal dicolok yang kayak begini. Maka kata Sayyidina Atha, andai orang nyemplungin ke api, lalu dibilang yang nyemplungin ke api jadi debu, lalu kagak diadab bang Allah, saya mau cemplungin. Tapi nggak begitu. Ada orang mati pakai dibakar, biar nanti nggak kena adab. Dia kagak tahu, ngehindar pakai begitu dibakar. Ruh dikata dia mati, bakal ditanya tetap walaupun dibakar, bakal ditanya. Nggak ada yang namanya nggak bakal ditanya sama Allah. Kata Imam Ghazali, berarti urusan akhirat itu berat, percis. Ini yang pada pusing orang-orang pada ibadah. Kenapa pada gemar bersolawat? Sampai Imam Ridwan baca solawat itu umur 7 tahun 7.000, umur 10 tahun sudah seharinya 50.000. Kenapa? Ngeri di akhirat, ngeri. Biar dikenal sama Nabi. Orang yang paling dekat sama Nabi, yang paling banyak solawatnya. Lah kita baru 100 habis sholat itu juga ngebut sol. Udah katanya paling benernya aja. Belum napi-napi. Abu Hurairah saban hari
astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jamil maswadun 12.000 kali. Itu Abu Hurairah, orang yang dekat dengan Rasulullah. 12.000 istighfar. Yang punya doa ya arham itu tuh, ya Rabbana tarafna tuh, ya habis taklim dibaca. Itu baca la ilaha illallah sehari 25.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir al-Haddad itu 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali. Itu kayak begitu. Kenapa? Ngeri akhirat. Ini nih yang banyak dipikirin sama kita. Jangan mikirin yang kagak. Ya Allah, tetangga kebeli motor meriang, ya nggak kayak begitu. Begitu. Ini kita nggak usah. Begitu. Ini nih keselamatan kita. Maka saya sering bilang, kalau ditanya nasab udah jelas. Ini yang belum jelas nasib. Nasib gitu, lolos nggak dari neraka. Ini yang kita puyeng ini nasib. Jangan yang udah jelas. Yang kayak begini mau ngapain? Nih kita pikirin nih akhirat, biar kita hidup nih terarah, terukur, ngeri. Maka Imam Ghazali, bila Anda bilang urusan ini berat, bener, riweh, kata orang Sunda, aduh, hese, susah. Bahkan bukan susah doang, lebih dahsyat dibanding apa yang ada di benak kita. Dari apa cerita tentang akhirat? Ngeri akhirat, ngeri. Cuman masalahnya Allah yang mengatur jagat raya. Dengan aturan, ada makhluk namanya manusia. Punya akal dan punya nafsu. Ada makhluk namanya malaikat. Punya akal, tidak ada nafsu. Ada makhluk namanya binatang. Punya nafsu, tak ada akal. Sudah menjadi garis ketentuan dari Allah. Kita jadi manusia. Maka tidak ada upaya yang harus kita kerjakan sebagai manusia selain bertanya, untuk apa aku dicipta? Maka dijawab oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ku cipta jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Ibadah. Karena kita dicipta untuk ibadah, enggak ada upaya ngadepin neraka itu, kecuali kita kudu mengerahkan segenap kemampuan kita untuk ibadah. Kita kudu badlil majhud fil ubudiyah, ibadah. Dan kita harus pahami ibadah nggak bisa tanpa ngaji. Maka kita hidupnya ngaji sama ibadah. Ini yang harus diputar-putar otak kita. Ngaji sama ibadah. Ngaji sama ibadah. Ini yang harus dipikirin. Corona jangan ditakutin. Dunia nih hidup jangan ditakutin. Nih ibadah nih. Diterima apa kagak? Lah bagaimana biar diterima? Ya udah ada ilmunya. Enggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Maka tidak ada kecuali ilmu ibadah wal ibadah. Disebut ilmu amal. 3 doa. Ain lam mim dibolak balik. Amal ain mim lam. Ilmu ain lam mim. Itu aja. Nah, ilmu amal. Ilmu amal. Begitu. Ini yang paling penting buat kita. Maka upaya kita, karena kita dicipta jadi manusia oleh Allah, maka yang harus dikerahkan oleh kita, satu, kita kudu berjibaku untuk ibadah dan menuntut ilmu ibadah. Datangi majelis-majelis ilmu di mana di sana diajarkan bagaimana beribadah yang benar. 2,
Kita butuh berpegang teguh dengan agama. Agama yang menjadi sorotan kita. Jangan takut dengan komentar orang. Agama yang harus menjadi pegangan buat kita. Agama, ilmu harus ada. Ngaji mulu, biarin orang berkomentar. Demi selamat di akhirat. Pada akhirnya keselamatan kita bukan tergantung sama komentar orang, tapi tergantung sama ibadah kita. Biarkan orang berkomentar, tapi kita ibadah kudu bener. 3, kudu nyandar sama Allah, merendahkan diri, doa, baca sholawat, baca zikir. Biar ibadah kita ini ada lapisan penuh dengan kita zikir, supaya Allah tahu. Doa supaya Allah terima ibadah kita. Sholawat supaya ibadah kita diterima. Langit ditutup kecuali harus diiringi dengan sholawat. Doa tidak bisa nembus ke langit tanpa diiringi sholawat. Dilapisi dengan begitu hidup. Maka tidak ada upaya bagi kita sebagai manusia selain mengerahkan diri untuk ibadah yang benar. Berpegang teguh dengan tali agama Allah. Kita harus berdoa merendahkan diri kepada Allah, jangan sampai putus. Untuk apa? Moga Allah kasih rahmat. Dengan rahmat itu Allah dorong kita punya hati tergugah, pengen belajar, pengen ngaji, pengen ibadah maksimal supaya selamat di akhirat. Ini yang perlu dibutuhkan rahmat. Makanya amalan yang paling tinggi sholawat. 1 sholawat dibalas 10 sholawat. Untuk apa? Sholawatnya Allah ini yang kita butuhkan, rahmat, supaya selamat. Ngeri ngadepin neraka, ngeri. Imam Haddad yang ratibnya kita baca dalail, ya Allah 10 kali siang malam, 10 kali hatam. Wali Kutub di Jawa, Habib Gresik Abu Bakar 5 kali khatam dalail, sehari 5 kali balikan, bukan 5 hizib seluruhnya, sebuku 5 kali. Muridnya Abu Bakar Gresik itu namanya Habib Soleh Tanggul, 5 kali baca dalail, sebuku tuh 5 balikan. Ambil kenapa? Biar dapetin rahmat dari Allah, dapetin rahmat. Biasa kita mah adanya di emperan orang soleh, sehijib 5 cicilan, begitu 5 cicilan, 2 lembar ngopi, 2 lembar ngopi, 2 kelar, semua apa? Lalu semua ini untuk apa? Bagi seorang hamba yang lemah, kalau itu pertanyaannya, kenapa harus capek-capek ibadah? Bukan nyantai-nyantai. Untuk apa? Bila pertanyaannya, untuk apa ngaji? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa baca Quran? Ngapain sholat duha? Ngapain baca kafi? Kalau itu pertanyaannya, ini tidak akan keluar dari mulut kecuali dari mulut orang yang lalai, yang kagak tahu tentang dirinya sebagai manusia. Ini kalam menunjukkan dari diri kita atas kebodohan yang besar, kelupaan yang besar. Bukan itu yang harus dia tanya. Yang benar dia harus bertanya. Ibadah secara maksimal, ngaji yang serius, semua ini sangat dibutuhkan oleh kita kalau begitu demi selamat. Bukan untuk apa? Kenapa disuruh? Justru kita sangat butuh sama itu. Itu makanan kita. Kita butuh makan, butuh minum. Makan dan minum, ngaji dan ibadah.
biar hidup ruh kita. Begitu. Perlu sadar kalau kita jadi manusia, minimal yang kita cari di dunia ini dua aja cukup. Yang harus kita tuntut di dunia ini secara garis besar dua. Yang pertama, keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua, selamat dan bahagia. Dua aja. Faman zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, namanya selamat. Wa udkhilal jannah, dan kita mendapatkan kemuliaan masuk surga, faqad faz, itu orang sukses. Jadi orang itu sukses dua, bila selamat dan dapetin kebahagiaan masuk surga. Ini aja program kita. Apa programnya? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, waqina adzabannar. Itu programnya, maka disebut doa sapu jagat. Emang muanya kumpul di sini. Kenapa kita minta selamat di dunia ini? Ya Allah, yang namanya dunia, gangguan dan kendalanya, kesulitan dan kepusingannya dunia. Ya Allah, enggak ada yang lepas dari cobaan dunia. Sampai di dalam qaul dhaif harut marut, malaikat diuji. Dhaif ini riwayat, karena raja bukan malaikat. Ketika orang tuh punya ibadah diterima sama Allah, malaikat ngomong yang di langit, subhanallah, ini manusia bisa selamat. Harut marut aja waktu diuji jadi manusia gagal. Begitu. Dipuji kalau selamat. Kalau saudara punya waktu, berikan waktu paling enak. Jam berapa kita duduk sama Allah? Semenit. Nggak usah lebih, paling banyak 5 menit aja. Yang tidak diketahui oleh orang. Bini nggak tahu, di 5 menit tuh duduk di sejadah, di jam berapa? Taruh. Yang orang nggak tahu, bini nggak tahu. Jangan sampai selfie, itu mah bukan bini doang, sejagat jadi tahu. Jangan, begitu, begitu. Ini nggak ada yang tahu. Kalau bisa duduk di situ, baca apa yang saudara suka dari bacaan. Sholawat, kulhu, tahlil, 5 menit dari 24 jam. Yang kita duduk doang sama Allah, serius. Duduk, punya wudhu, duduk. Mau sholat dah. Enggak apa-apa, duduk. Untuk ngomong sama diri sendiri, lo ini hidup untuk apa? Tuh nanya sama diri. Depan kaca boleh. Ini kaca. Beli aja tuh kaca di pinggiran banyak. Kalau enggak sepian motor, tapi jangan motor temen. Begitu. Taruh. Colok tuh. Yang di sepion tuh. 5 menit. Lu ini di dunia ini nyari apa? Pengen apa lu ini? 5 menit. Ajak ngomong diri ini sianan. Begitu. Apa yang kamu tuju hidup ini? 5 menit untuk ngobrol sama yang depan kaca. Karena yang bikin bahagia bukan orang lain, yang di depan kaca itu. Yang bikin sukses bukan orang lain, yang di depan kaca itu yang Anda ajak ngomong. Dia yang bikin sukses. Yang bikin hidup rumit dia juga. Yang bikin pusing dia juga. Maka ajak omong 5 menit.
Kenapa kita butuh selamat di akhirat? Ya Rabbana, Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa selalu nyanyian di akhirat, nafsi nafsi, Tuhan selamatkan gua, bini terserah, yang penting gua selamat. Ngerinya ngadepin Allah di akhirat nanti. Itu yang pangkatnya Nabi. Ini yang para orang-orang soleh itu, coba gua jadi kambing, coba gua jadi daun, coba, ini ngeri. Nabi yang pangkatnya Nabi, selamatin gue, selamatin. Maka kita jangan mentang-mentang bapak kita kiai lalu kita kagak ibadah. Udah, yang penting bapak gua kiai. Lah, bisa, ya bisa masuk surga kalau teman kita makan 3 piring yang kenyang kita. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang kenyang siapa? Siapa? Iya, yang makan. Begitu. Masa yang ibadah bapak kita yang masuk surga kita? Dari mana rumusnya? Begitu. Kita kudu ibadah. Enggak bisa. Enggak ngorban bang. Udah bapak gua. Itu mau amalia bapak. Amalia kita belum. Maka kita nggak perlu. Kita kudu ibadah. Terserah. Kudu berlomba sama diri sendiri. Nabi ngomongin akhirat. Tuhan selamatin saya. La as'alukal yawma illa nafsi. Saya kagak minta, yang penting saya selamat aja. Sampai ada riwayat hadis dikata begini nih, andai orang punya ibadah kayak ibadahnya 70 nabi ngadepin akhirat, itu mereka bilang, coba saya bukan manusia. Ngeri, takut nggak selamat ngadepin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rumus hidup bagaimana? Siapa yang pengen selamat di dunia, pegang Islam sampai mati. Pegang Islam sampai mati. Kalau pengen selamat, jangan jauh-jauh dari Islam. Supaya selamat tidak terkena musibah. Islamnya tidak terkotori. Siapa yang pengen selamat di akhirat, masuk surga, tidak terkotori oleh dosa. Itu hanya. Kalau orang pengen selamat, pegang ajaran Nabi Muhammad sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu nanya sama diri sendiri, gua udah lurus belum jalannya? Jalan yang gua tempuh ini udah lurus belum? Masihkah kita belok? Ataukah kita udah belok terlalu jauh? Begitu. Ini yang kudu dipikirin sama kita. Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Ngaji yang benar, ibadah yang benar, iringi dengan wiridan yang benar. Dah itu aja. Dan saya ajarin di majelis itu begitu. Ngaji, ibadah, wiridan yang benar. Dah. Dan saya sering ngomongnya duit, duit, duit. Karena memang itu kelasnya sebagian jamaah kita. Tapi enggak apa-apa. Karena emang bayi itu kudu diiming-imingin bubur. Kalau langsung dikasih singkong, kelolodan. Ini wiridan bikin dekat dengan Allah, ya nggak tertarik. Enggak, karena apa? Ini bukan bubur, bukan kelasnya. Ini wiridan bikin rezeki lancar, baru tertarik. Emang kelasnya masih di situ. Tapi nggak apa-apa, prinsipnya zikir. Nanti bakal tersadarkan oleh jiwanya betapa pentingnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Bagaimana biar dapat kemuliaan, mulia di dunia, mulia di akhirat, yaitu menanti ngajinya sebelum dibaca kitabnya.
tahun baru, tahun baru. Benar nggak? Gitu. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ayah sakit? Hah? Masuk rumah sakit nggak? Oh, di rumah.